Kurang semangat ya? Gak apa-apa, kita yang ada kalau kita semangat, Tuhan senang. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang berdiam sejenak di pelataran rumah Tuhan daripada jauh. Oleh sebab itu kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan. Kenapa kemerdekaan? Kita masuk bulan-bulan Agustus ini, mulai dari tanggal 1 bendera merah putih sudah tersebar di mana-mana. Karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas kemenangan atas kekhawatiran. Berarti kita juga harus merdeka dari setiap kungkungan ketakutan, ya, masalah-masalah yang menjerat kita, dan kita harus merdeka. Khawatir harus pergi dari kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah boleh menyertai kami, memimpin kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan, tapi izinkan Tuhan pakai bibir mulut hamba. Dan biarlah hikmat itu Engkau taruh dalam kehidupan hamba, supaya hikmat itu boleh benar-benar keluar, dan kebenaran itu nyata daripada-Mu Tuhan. Karena persiapan buku bacaan yang dipersiapkan Tuhan, semuanya terbatas. Engkau tidak terbatas. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu, dan biarlah jemaat-Mu boleh pulang dengan membawa bekal, menjalankan sisa hidup dalam waktu-waktu yang semakin gelap ini dengan kemenangan dari kekhawatiran itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik, ada 3 bagian kitab yang kita akan baca, tetapi hari ini saya ingin untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, yang udah dapat amin? Oh, baru 1 orang yang dapat ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi akan baca bersama-sama. Saya akan membaca Filipi 4 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin? Ya. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Bapak Ibu, ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Ini luar biasa. Nah, Filipi 4 ayat 6 katakan begini. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Kemarin kita habis doa semalaman. Jadi di dalam doa itu memang harus bertangga. Yang pertama, kita harus mengaku dosa supaya kita layak dan datang kepada Allah. Habis itu kita masuk di dalam pengucapan syukur. Pertama pujian dan penyembahan ya. Kita memuji Allah, menyembah Allah, baru kita masuk dalam pengakuan dosa. Setelah pengakuan dosa masuk dalam pengucapan syukur. Kenapa? Kita bersyukur kalau kita ini orang-orang yang memang secara khusus dipilih Allah, dipindahkan eklesia dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa ucapan syukur itu sangat luar biasa. Tetapi mari saya ingin membaca beberapa ayat dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34, dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Memang ada orang katakan begini, mana mungkin, waduh, kok tubuh lebih penting dari pakaian? Coba kalau tubuh kita, maaf kata, kalau kita kena penyakit kulit ya, bisa nggak kita pakai baju yang bagus? Pasti nggak bisa. Waktu kita pakai, baju itu lengket dengan luka kita.
bagaimana kita nyaman. Jadi tubuh itu memang lebih penting. Waktu kita bisa mengurus tubuh kita, berarti kita nyatakan bahwa hidup kita di dalam Kristus ini, yang Kristus hidup di dalam tubuh kita ini, nyata benar. Karena apa? Kita ini bukan lagi sendiri. Tapi yang waktu kita dikatakan Kristen, berarti Kristus hidup dalam kita. Tubuh kita yang kita pergunakan ini, bukan kita sendiri, tetapi ada juga Kristus di sana. Maka itu dikatakan, jaga dan rawatlah tubuhmu. Tubuh ini tempat diamnya Roh Kudus. Waktu kita nggak jaga, kita nggak perhatikan tubuh kita, nah, tubuh ini diamnya roh jahat, tanpa kita sadari. Tapi kalau kita sekarang ini sudah menjadi orang percaya, kita bersyukur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan atas kekhawatiran. Ada banyak orang berpikir begini, semua tuh ada di sini. Kepintaran, kecakapan, ya, semua kebisaan kita ada di sini. Tapi saya mau katakan itu keliru. Karena apa? Alkitab itu sendiri katakan gini, tetapi Alkitab menyatakan bahwa hati pusat dari segala sesuatu yang ada pada kita. Jadi kalau kita mengurus tubuh kita, sebenarnya hati kita merasa nyaman waktu Allah ada di dalam kehidupan kita. Itu paling penting. Jadi saya tuh nggak pernah istilah memakai baju tuh yang bagus-bagus. Saya itu baju tuh hampir semua pemberian orang. Tapi kenapa? Saya pakai enak aja. Karena apa? Hati saya sudah dibersihkan. Bukan ini. Coba, kalau PD itu apa ya? Istilah PD. PD, percaya diri ya. Percaya diri ada di mana? Di sini atau di sini? PD, percaya diri. Waktu kita percaya diri berjalan bersama Kristus, jangan takut. Apapun yang ada pada kita, orang lihat kita, itu luar biasa, indahnya. Jadi, jangan pernah berpikir begini, kepintaran ada di sini. Sebenarnya kepintaran itu ada di sini. Maka itu ada orang katakan gini ya, inner beauty. Inner beauty itu apa? Kecantikan dari dalam. Maka itu, waktu kita bisa merawat tubuh kita, karena Allah diam di sana, udah jangan takut. Mau pakai baju yang habis tidur kita pergi ke mall, no problem. Saya kaget waktu keluarga-keluarga dari Belanda datang, dari luar negeri datang. Kadang-kadang saya bingung, ini orang baju udah pakai tidur 2 hari, jalan juga pakai itu. Tapi apa? Mereka pede, percaya diri. Dan akhirnya waktu mereka berjalan apa? Ada lirikan dari orang lain. Kenapa? Ih, keren kali. Nah sama seperti waktu Keisha, Ana di Singapura. Mereka juga begitu. Tapi orang melihat begini, sampai bengong begitu. Terus akhirnya sepupunya katakan, itu orang itu nggak pernah lihat manusia, jadi lihat sampai matanya melotot. Kenapa? Di sini. Waktu hati kita nyaman, apa yang kita lakukan dan kita pakai, orang melihat kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena ada di sini. Tapi kalau di sini, semua yang ada di sini itu sebenarnya membahayakan kita. Karena apa? Ada ambisi-ambisi yang memang sebenarnya membentuk kita untuk bukan lebih dekat dengan Tuhan, tapi jauh. Akhirnya apa? Suasana hati kita nggak nyaman. Coba, kalau orang hidup dengan hati yang tidak nyaman, itu ketahuan. Dia hidup gelisah, dia hidup mau kemana pun nggak nyaman. Tapi kalau hati kita nyaman, dimanapun kita ditempatkan, kita nyaman. Nah, oleh sebab itu, Amsal 4 ayat 23 katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
segala kehidupan. Coba, kehidupan bukan ada di sini. Billy Graham, seorang tokoh yang memang akhirnya dikenal di Amerika sebagai penasehat Gedung Putih, dan semua presiden itu selalu meminta beliau untuk masuk ke Gedung Putih. Ini tokoh baptis. Ini orang yang memang sederhana. Ada dua sahabatnya yang lebih pintar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, mujizat-mujizat luar biasa. Tetapi coba, mereka bukan memakai hati, tapi mereka memakai. Nah, sedangkan Pak Billy Graham itu dia pakai hati. Dia melayani Tuhan dengan hati. Dia mau ke Tiongkok, masuk menjadi misionaris, ya. Tinggalkan, bahkan pacar mengancam, kamu kalau nggak pergi ke sana, saya tidak mau menikah dengan engkau. Kalau kamu pergi, saya menunggu sampai engkau kembali dan saya menikah. Dan dia mulai belajar berkhotbah dan ngomong, nggak di hadapan kita. Tapi saya lihat ya, kita bisa mimpin pujian, bisa main musik, bisa segala sesuatu, bersaksi, enjoy. Tapi beliau enggak. Beliau berhadapan dengan apa? Gandum. Belajar ngomong depan gandum. Waktu dua pemimpinnya ini, dua sahabatnya ini, terakhir satunya meninggal di mana? Tempat orang-orang telantar. Dan Pak Billy Graham yang harus mengurusi segala pemakamannya. Yang satu tinggalkan, karena ini dia masuk prokes ya, sibuk dengan kegiatan TV-nya, tinggalkan Tuhan. Akhir hidupnya sama juga. Tetapi coba kita lihat, Pak Billy Graham meninggal, Amerika bersedih, bendera setengah tiang. Kenapa? Inilah orang-orang yang memang hidup dengan hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi hidup yang berhati ada di hati kita, bukan di sini. Apapun yang kita kerjakan dengan hati, sekalipun kita nggak bisa kita lakukan, kita akan berhasil. Dan orang akan melihat, wah hebatnya. Saya nggak pernah berpikir dan saya nggak pernah bermimpi punya istri, punya anak, punya tempat tinggal. Yang saya berpikir, waktu saya tinggalkan kota kelahiran saya, ya hidup hari itu aja udah. Nggak pikir hidup berapa tahun lagi, enggak. Tapi bersyukur. Itulah waktu Tuhan ubah di sini. Dan saya cuma katakan, Tuhan, yes. Nggak pakai tunggu lama, yes. Udah, lakukan aja apa yang Tuhan mau. Dan ikuti aja irama Tuhan. Maka itu istri saya suruh ke Ambon ya, sampai ke sana. Kita tinggal aja di sini. Waduh, saya bilang, aduh, iramanya nggak cocok. Kita biasa irama rock, ya, irama cacak. Sampai di sana irama Melayu. Waduh, waduh. Bayangin aja orang bangun pagi-pagi jam berapa non? Coba. Lah kita di sini jam 3 udah bangun kan? Bagaimana coba di sana? Jam 7, jam 8 bangun, cep ke kantor. Waduh, saya bilang nggak bisa. Stres saya. Stres. Janji sama orang mau pelayanan. Waduh, nggak tepat. Aduh, saya bilang nggak bisa. Karena apa? Irama di kota besar mengajak kita apa? Caca disco. Waduh. Begitu kita kembali ke irama yang lautan teduh, slow, tenang, ayo. Bayangin, siang hari aja toko bisa tutup, mereka bisa tidur dulu. Nanti jam 3 buka lagi, bagaimana tuh? Coba. Beda kan? Tapi coba kita di sini. Segala sesuatu kita lakukan bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah definisi hati. Oleh sebab itu Lukas 6 ayat 45 katakan begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya.
Jadi kalau ada orang yang memang meluap-luap dari mulutnya, ya kembali lagi ke hati. Maka itu kalau orang yang meluap-luap tidak ini dari hati, waduh, itu akan terganggu. Ya, seperti itu ya. Oke. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jadi kalau kita lihat secara alkitabiah, hati dalam perspektif Alkitab itu sangat jelas. Dari Markus 7 ayat 20 sampai 23 dikatakan demikian. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan. Jadi semua ada dalam hati, bukan ada di sini. Jadi hati-hati pergunakan segala sesuatu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, kemerdekaan 17 Agustus sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita. Dan bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi kita. Kemenangan atas kekhawatiran. Yang pertama, ada pada hati kita. Kalau kita lihat, hati kita ini kalau dicekam oleh ketakutan, kita tidak merdeka. Hati kita ini kalau dicekam oleh kegelisahan, bagaimana kita merdeka? Contohnya ya, kalau ada orang membuat kita tidak nyaman, ada ancaman lah, enak gak kita berjalan? Pasti tidur pun gelisah. Aduh, besok gimana ya? Kalau saya mau ke kantor, ketemu gak ya orang itu ya? Suasana hati tidak nyaman. Nah, semua ada di situ. Karena apa? Disitulah pusat. Hati adalah pusat intelektual yang sebenarnya segala kepintaran apa yang kita ingin dan kita dapat, semua ada pada hati. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa cuma karena hati. Dicari, ternyata dia umpet di situ. Jadi segala sesuatu ada pada hati. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa cuma karena hati. Waktu ular mengadakan godaan, hati Hawa apa? Langsung, benar juga ya. Padahal jebakan Batman, jebakan maut yang memisahkan manusia dari kasih Allah. Ini yang perlu kita berhati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, kemerdekaan atau kemenangan atas kekhawatiran, karena hati adalah pusat perasaan. Jadi kalau kita rasa sedih, gembira, sukacita, semua ada pada hati. Maka itu hati yang gembira adalah obat, ya dan amin. Itu nggak bisa dipungkirin. Hati yang gembira adalah obat, itu paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang di sini hati kita ini, waktu damai sejahtera itu Allah berikan kepada kita bukan di otak, tapi di hati. Karena apa? Hatilah yang paling penting. Dan Tuhan minta dari kita bukan otak kita, bukan akal perasaan kita, tapi Tuhan minta cuma apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati doang. Jadi bukan kekayaan, bukan intelektual kita yang Tuhan minta, tapi hati. Waktu kita memberikan hati kita kepada Allah, Allah mengubah hati kita. Wah, dahsyat, luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemerdekaan, kemenangan atas kekhawatiran. Oleh karena hati adalah pusat kehendak manusia, semua keinginan terjadi di dalam kehendak manusia. Jadi semua terjadi di kehendak manusia. Kenapa? Karena inilah yang memang hati ini yang paling menentukan. Hati adalah pusat kehendak manusia. Jadi saya mau baik atau tidak baik, semua ada pada hati. Tapi mari kita belajar dengar suara Tuhan lewat hati kita. Suara Tuhan itu lembut.
saking lembutnya kadang-kadang kita nggak bisa dengar. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan, kita akan mengerti. Oh, Tuhan berbicara buat saya begini. Oh, ini. Oh, ini. Jadi kita juga wanti-wanti. Lakukan segala sesuatu dengan pergerakan Tuhan. Maka itu ada satu buku katakan begini. Kalau kita punya visi, punya tujuan yang mulia, yang besar, jangan ceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi ceritakan buat Tuhan. Dimanapun kita berada sambil naik kendaraan, katakan dalam hati kita kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Waktu kita sampaikan kepada orang lain, visi yang besar itu gagal. Itulah cara iblis menghantam kita. Karena apa? Banyak orang pakai ini, tidak pakai hati. Banyak orang yang tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi mari kita mau belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang paling penting dari pelajaran kita kali ini, kemenangan atas kekhawatiran. Hati yang terpisah dari Allah itu membuat kita jauh, bahkan tinggalkan. Ada teman-teman katakan begini, kasih mula-mula udah mundur loh, saya pingin rasakan lagi kasih mula-mula. Hah? Saya katakan begini, kok bisa? Lah, saya dari tahun 84 sampai sekarang justru masih punya kasih mula-mula, cinta pertama dengan Tuhan masih tetap saya rasakan. Lah, kalian kok sudah nggak ada, bagaimana coba? Ini yang perlu kita sadari, bahwa hati ini yang paling penting, karena disitulah sumbernya. Oleh sebab itu yang pertama, waktu kita jauh dari Allah, waktu kita merasa diri kita hebat, kita merasa bahwa kita tidak butuh lagi Allah, ini satu tanda kasih mula-mula itu mulai bergeser. Karena apa? Kita memakai kemampuan kita. Kita memakai kehebatan kita. Padahal sebenarnya kita nggak hebat. Kita itu manusia yang sebenarnya debu. Sebentar aja ada, sebentar aja pergi. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita jauh, kita akan terpisah. Oleh sebab itu, ketika Adam dan Hawa melihat, ya, menurut godaan iblis dan makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk, keputusan mereka itu secara gratis mempengaruhi hati manusia. Hati itu dipenuhi kejahatan, terpisah dari Allah. Karena apa? Dia merasa, boleh juga nih, hati yang tadinya ada bersama-sama dengan Allah mulai tergeser karena tergoda. Dan dampak dan akibatnya kita semua orang berdosa. Karena mereka berbuat dosa, kita kena. Cuma ada orang yang bilang kalau ada pria yang ada di sini apa? Ada apa ya? Saya nggak ada tuh. Saya juga bingung. Ada kan? Ada. Kalau kita punya ayah kali ya, ada di sini kan ada kayak apa? Kayak biji ya? Apa tuh? Jakun. Jakun apa jagung? Saya nggak tahu tuh ya. Saya kalau lihat begitu juga bingung. Tapi katanya itu waktu Adam makan, pas dia ingat dia nyangkut di sini. Lah, berarti saya bukan keturunan Adam dong. Saya bangga dong ya. Nggak ada. Bisa ya? Lah kalau yang ada begitu katanya keturunan Adam. Wah, berarti orang berdosa dong. Iya kan? Masa Adam makan begitu nyangkut di sini? Enggak. Itu barangkali Tuhan ciptakan tuh, memang Tuhan ciptakan kita manusia itu dengan keunikan. Masing-masing kita punya keunikan. Punya kelebihan dan kekurangan ada. Itu yang Tuhan ciptakan. Karena enggak semua, kalau semua di dunia ini, Indonesia ini semua bule, enggak ada hitam kayak saya, kayaknya Indonesia enggak ada seninya. Gitu ya.
Maka itu Tuhan ciptakan ada hitam, ada coklat, ada langsa, ada kulit pucat, gitu ya. Katanya kalau kelebihan putih itu pucat. Nah, saya nggak tahu tuh. Tapi saya bersyukur dengan kulit yang saya miliki, saya bangga. Karena di mana-mana ada lagunya ya. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih. Kalau tertawa, manis sekali. Bangga dong, iya kan? Jadi semua kita punya kelebihan dan kekurangan Allah ciptakan. Jadi kalau ada yang di sini jagung apa cangku gitu, ya bersyukur. Tapi suaranya pasti nggak merdu kayak saya. Maka itu saya bersyukur nggak ada ya. Jadi kalau nyanyi enak aja gitu ya. Gitu. Kalau yang itu barangkali, oh, ya itulah Tuhan ciptakan kan. Ada bass, ada retim, ya kan? Ada melodi. Jadi ada macam-macam keindahannya di situ yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia 17 ayat 9 dikatakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati-hati. Kalau hati kita sudah membatu, hati-hati. Berarti Tuhan halaukan kita dari hadapannya. Tuhan gak anggap. Karena apa? Yang kita cari apa? Kepentingan diri kita. Kita ingin supaya kita, saya katakan buat Ibu Ros, enggak apa-apa. Kalau di mana-mana ya udah saya utamakan dulu teman-teman yang lain. Silakan kalian lah ambil bagian. Saya nggak perlu. Oke, kita pasukan sapu rata aja lah. Karena apa? Tuhan nggak lihat kita yang tampil atau yang di belakang. Tetap semua sama. Yang penting kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka buat orang lain. Itu udah cukup bagi Tuhan. Karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah hati. Jadi kalau kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan mencari lebih dari orang lain, tapi kita lihat ke belakang kita. Itu yang Tuhan inginkan. Ini yang paling penting. Yesus menguatkan dan mengatakan kepada Yeremia ketika ia mengatakan bahwa yang menjadikan seorang najis di hadapan Allah bukanlah kelalaiannya dalam mematuhi hukum seremoniat tertentu, melainkan kesediaan untuk mendengarkan kecenderungan-kecenderungan fasik yang tertanam di dalam hati, seperti segala pikiran jahat. Ya, maka itu Markus 7 ayat 21 sampai 22 jelas di sana. Ada apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ini semua ada di situ. Karena apa? Inilah suasana hati yang tidak melekat kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau benar-benar merdeka dari segala kekhawatiran kita, kita harus bersihkan hati kita. Ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kemerdekaan atas kekhawatiran. Kemerdekaan atas kekhawatiran kita dapat diperoleh kalau hati kita diperbaharui. Bagaimana hati kita diperbarui? Waktu kita menjadi orang percaya, membuka hati terima Yesus, mari kita jaga itu. Kita jaga itu dan kita pelihara itu. Jangan sampai seperti teman-teman saya tadi katakan, waduh, saya pingin loh kasih mula-mula lagi seperti dulu. Waduh, saya bilang di mana nih orang ya? Saya sedih kalau dengar kata-kata seperti itu. Karena apa? Ada banyak teman hamba Tuhan berdiri di mimbar tetapi hatinya tidak ada lagi kepada Allah. Yang ada apa? Bagaimana saya tinggalkan tempat ini? Saya pindah lagi ke tempat lain. Yang saya cari apa? Gak tahu ini apa ya sebenarnya kodenya. Apa saya? Kalau begini kan kita tahu ya. Kalau begini apa? Tapi ya saya mau katakan, mari kita tinggalkan semua. Waktu kita utamakan Tuhan, ya, waktu kita utamakan Tuhan, semua akan mengikuti kita. Jangan takut.
Jangan takut. Kalau mulai dari sekarang, anak-anak gadis yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya, bahkan mari, kalau kita punya keinginan, Tuhan, saya mau rumah, jangan cuma satu, lebih dari satu, seperti tadi kesaksian Ibu Ros. Katakan itu, perkatakan itu buat Tuhan, dan jaga hati kita tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Kalau sekarang saya lihat, aduh, yang kita tinggal 3, 4, 5, 6. Saya bingung juga, kok bisa ya? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa sih? Saya gembel dari Ambon. Tidur emper-emper toko. Sekarang punya istri, punya anak, punya tempat tinggal. Mimpi enggak? Saya enggak bermimpi. Saya letakkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas hidup saya. Kekhawatiran tentang hidup ini saya tinggalkan. Bahkan saya katakan apa? Berulang kali saya suka katakan, mati hari ini dengan besok cuma beda waktu. Ya kan, 24 jam. Kalau hari ini ya sudah, lebih cepat. Cepat ketemu dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, daripada besok tunggu. Tapi setengah mati. Aduh, saya kalau tanganin orang yang udah mau pergi, ngeri juga ya. Tapi kadang-kadang gak tega juga. Yang mau gak mau, dari berdoa buka mata sampai akhirnya tutup mata aja udah. Sudah belum Tuhan? Sudah belum Tuhan? Itu. Kenapa? Akhirnya bukannya dia pergi, dia bangkit lagi kembali. Aduh, bingung. Tapi itulah cara Tuhan, bukan cara kita. Jadi mari kita serahkan buat Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, kita kembalikan, dan hasilnya yang nanti Tuhan jawab. Hasilnya itu. Oleh sebab itu, kemerdekaan atas kekhawatiran kita dapat peroleh kalau hati kita diperbaharui. Waktu kita diperbaharui oleh Allah, Allah Roh Kudus ada dalam hati kita, dan kita memiliki kemenangan itu. Kita lebih dari pemenang. Siapa yang dapat pisahkan kita? Enggak. Roma 8 ayat 27 ya, 37 sampai 39 itu dikatakan apa? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari apa? Pemenang. Karena kita orang-orang merdeka. Apa saja kita mau pergunakan dan kita mau minta, Tuhan akan berikan. Tuhan akan jawab. Kita mau merubah kehidupan kita, minta, Tuhan akan rubah. Yang penting hati kita melekat kepada Tuhan. Tapi ingat, hati kita melekat kepada Tuhan, jangan kita neko-neko. Tuhan, itu bagus tuh Tuhan, boleh nih, ini boleh nih. Jangan. Tetap di garis rencana Allah. Memang kadang-kadang kita dilihat begini, gak enak nih Tuhan. Kok ada orang yang hidup tidak di dalam Tuhan, kok hidupnya enak? Jangan iri. Jangan iri. Kenapa? Belum tentu dia memiliki damai sejahtera seperti kita memiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera dari Allah tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kekayaan, berlimpah uang, no way. Tapi damai sejahtera yang kita miliki, sekalipun kita melihat begini, aduh Tuhan, maaf, waktu saya jadi gembel, tidur di emper toko, hujan, berdiri rapat ke tembok, sambil tidur. Jadi kalau tembok begini, udah begini. Jadi kalau angin datang, tidur toh. Tapi bagaimana, mengeluh enggak? Enggak. Saya enggak mau mengeluh. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Jadi kalau orang punya toko, dia nggak mau kasih kami tidur di situ, dia siram pakai air. Coba, dia siram pakai air. Biar airnya ada di situ, kita nggak bisa tidur ya. Karena apa? Modalnya apa? Kasurnya kita tuh cuma koran. Dulu kan koran banyak ya. Jadi jalan ya, tinggal koran. Kalau udah ini sore, Pak, koran pagi Pak, buka, tidur. Bayangin. Tapi apa? Mengeluh? Enggak, jangan. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau kita tidak pernah diajarin Tuhan seperti itu, kita jadi orang sombong. Kita tidak pernah tahu kesusahan orang. Amin enggak? Kita tidak pernah tahu.
Kemarin saya dengar anak sekolah minggu bilang tuh, siapa tuh Ibu Ros? Mamaku bagi-bagi makanan loh. Siapa ya? Ada kemarin kamu tanya, terus anak sekolah minggu bilang, iya saya lihat mama saya loh kasih makan orang. Siapa? Ya baru kemarin gelap-gelap Ibu Ros nggak ingat, saya di luar aja ingat. Bang Nafi ingat nggak siapa? Ada anak cowok, suaranya. Iya saya lihat mama saya loh kasih makan orang. Ada apa pertanyaan Ibu Ros kemarin anak sekolah minggu? Saya bilang hebat juga nih. Ini pembelajaran yang baik. Waktu anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, dia menjadi anak tidak egois. Dia menjadi anak yang bisa berbagi. Nah anak-anak saya didik begitu, bagi aja. Sampai orang gila pun kita kasih makan. Tanya mereka nih, orang gila, tapi dia nggak mau masuk ke dalam. Ini hujan, dia makan di situ. Aduh saya lihat saya sedih. Jadi makan di situ air hujan jatuh. Aduh saya bilang sini bang, sama saya nggak mau. Dia tahu kalau dia masuk orang akan masuk nggak ke restoran, nggak mau. Dan dia tahu bahwa dia memang tidak layak masuk ke situ. Tapi ini coba kita lihat, jangan kita lihat ke depan, mari kita lihat ke belakang. Waktu kita lakukan itu, firman Tuhan katakan apa? Waktu aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Lah, Paulus katakan, siapa engkau Tuhan? Coba ya. Jadi kembali lagi, waktu kita membuka hati kita, mengundang Yesus masuk, kita adalah manusia Allah. Bukan lagi manusia biasa. Punya nilai plus. Ada tanda salib di sana, tambah. Kita berbeda. Kehidupan Kristus, kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita. Waktu kita lakukan sesuatu buat orang lain, Allah akan membalas kita 2 kali lipat. Jangan pernah takut. Jadi lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Kalau suami kita udah jalan aja lakukan. Jangan begini sambil jalan. Aduh kamu tuh kalau saya ingat begitu, saya nggak mau jadi istri kamu. Jangan, gitu ya. Kalau suami juga begitu, istrinya cerewet-cerewet. Aduh kalau tahu begitu ya, ngapain gue mesti ambil dia jadi istri? Ya nggak boleh. Lahir, nikah, meninggal, semua adalah rencana tuh. Saya mana tahu. Punya istri orang Sumatera. Saya udah keras, ketemu lagi dengan keras. Besi ketemu besi, nyala nggak? Besi ketemu besi itu kalau kegesek keluar api loh. Udah pernah coba belum? Nggak usah besi deh, batu. Kalau ada yang pernah pramuka coba, batu kita gosok aja, mau bakar gitu ya, nyala. Nggak pernah mimpi kan? Punya istri orang Sumatera gitu ya. Tapi ya itulah, Tuhan tentukan. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Mari kita nikmati dan kita katakan, Tuhan terima kasih, ini yang terbaik. Dan yang terbaik ini saya serahkan buat Tuhan. Iya kan? Kita perlu yang serahkan yang terbaik buat Tuhan atau yang jelek buat Tuhan? Maaf, ada satu. Ini ntar kami mau tangani. Kasihan. Orang melayani Tuhan, akhirnya potong. Itu penyakit apa itu? Di atas dari spilis. Kasihan. Mempermalukan Tuhan gak? Ini pelayanannya bagus loh. Saya bilang, aduh, mengerikan ya. Tapi ini yang Tuhan ingin supaya kita tahu. Jangan main-main sama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik. Coba. Akhirnya, waduh, sudah saya terima deh hukuman dari Allah. Waduh. Coba. Mari berikan yang terbaik ini kepada Tuhan dan Tuhan akan pelihara. Karena waktu Tuhan persatukan kita, bukan lagi 2 tapi 1. Oleh sebab itu mari yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng cari pasangan yang takut Tuhan dulu. Kalau nggak takut Tuhan, biar dia punya
Pulau Bali, jangan mau. Kenapa? Emang kita makan Pulau Bali? Tahu-tahu sampai di Pulau Bali, dia bawa lagi yang lain. Dia bawa lagi yang lain. Terus bagaimana? Hancur hati kita. Gitu kan? Hancur, 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 hancur. Hancur hatiku. Aduh, udah telat. Tapi mari jaga hati ini dengan keutuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, kemerdekaan atas kekhawatiran kita dapat peroleh kalau hati kita tetap diperbaharui oleh Allah. Pembaruan merupakan masalah hati. Maka yang dengan sepenuh hati bertobat dari segala dosa dan mengakui dalam hati bahwa Yesus itulah Tuhan, dilahirkan baru. Menerima hati yang baru, roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dan siapa yang dapat lawan kita? Nggak ada. Firman Tuhan katakan, siapa dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Dan kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Maka itu doa Bapa kami. Kenapa kita selalu di sini mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa kita yang agung. Dia Bapa kita lebih daripada Bapa yang ada di dalam dunia. Sebab waktu kita menjadi orang percaya, roh Allah ada dalam kehidupan kita sehingga kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Ingat, orang bukan Kristen tidak punya hak memanggil Allah itu ya Bapa, ya Bapa. Karena kita punya hubungan dengan Yesus, kita berhak. Orang yang tidak punya hubungan tidak akan bisa memanggil Allah itu Bapa. Jauh. Oleh sebab itu kita bersyukur. Ini yang pertama dari bagian pertama. Bagian kedua dari bagian yang pertama ini dikatakan gini. Di dalam hati orang mengalami kelahiran rohani. Allah menciptakan keinginan untuk mengasihi dan menaati dirinya. Kalau kita lihat ya di dalam ayat-ayat selanjutnya itu sudah jelas. Yeremia 11 ayat 19 dikatakan begini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan diri tubuh mereka, ya, menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ini kalau orang dalam Allah. Tapi kalau orang dalam Allah ya kekerasan itu tetap. Maka itu orang kalau di luar Tuhan, kita bisa lihat apa yang mereka lakukan itu kehendak mereka. Dan segala sesuatu yang tidak baik mereka anggap baik. Ini yang kadang-kadang orang lain lihat begini, kok bisa begitu ya? Katanya orang Kristen. Nah ini banyak kali orang Kristen yang mempermalukan Allah seperti itu. Bukan menjadi surat Kristus yang terbuka, tapi apa? Mendukakan hati Allah. Tapi Allah ingin supaya kita benar-benar berkenan di hadapannya. Oke, bagian ketiga dari yang pertama ini. Kasih yang terbit dari hati adalah unsur penting dalam ketaatan. Jadi ketaatan aja paling penting. Maka itu Ulangan 10 ayat 12 dikatakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah cuma minta hati. Waktu kita datang, kita serahkan hati kita kepada Allah, ya udah serahkan. Semua kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu akan lenyap. Nanti besok-besok Ibu Ros bersaksi bagaimana dia 2 tahun dikungkung oleh kecemasan, ketakutan. Maaf, kalau lihat nasi itu nggak bisa makan loh. Saya lihat istri saya sedih juga. Akhirnya dari semua pelayanan saya tinggalkan. Ayo, saya dampingi lagi istri saya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Istri saya kalau ibu-ibu waktu itu ketemu, waduh, makan aja nasi, itu lihat nasi aja kayak belatung. Psikisnya udah terganggu. Ini istri saya. Karena apa? Idealisme saya tanganin 6 orang sakit jiwa di rumah. Dengan segala berkat yang saya punya, saya mesti kasih mereka makan.
sampai satu waktu istri saya mesti belanja untuk kasih makan, tidak ada lagi apa-apa. Dan dia katakan buat tukang sayur begini, Pak, waktu itu 100.000 baru 1 lembar. Pak, ada kembali nggak? Ini duit saya 100.000 1 lembar. Ada. Bingung dia. Lah, dompet nggak ada. Mau kasih apa? Ada malaikat penolong. Saudara saya bilang, berapa Pak? Oh ya ini Pak, ada duit kecil nih. Tertolong. Bisa ya? Tapi terganggu nggak? Tapi dari situ Tuhan lihat, apakah kita tetap setia atau tidak. Waktu kita tetap setia, Allah tetap menjaga dan memelihara kita. Ini paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, yang bagian yang keempat dari bagian yang pertama ini dikatakan begini. Banyak kegiatan rohani lainnya terjadi di dalam hati orang percaya yang diperbaharui. Jadi mereka rasanya selalu ingin bersekutu dengan Allah. Waktu mereka mau lakukan apa-apa, mereka berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir begini. Waktu kita jauh dari Allah, kita aman. Waktu kita tidak lagi menganggap bahwa Allah itu penting, hati-hati. Karena ingat, di dalam dunia ini, di dunia saat ini, teman-teman kita nggak pernah tahu mereka itu hidup dalam Tuhan atau tidak. Bisa saja dikatakan dalam Tuhan. Ada beberapa anak-anak yang kami layani di sini nggak percaya. Begitu dibuktikan sama Tuhan, ih benar ya. Ada satu anak dilayani, saya bilang, tempat kamu nih mesti didoakan. Ini nggak bagus nih, masih nggak percaya. Waktu masuk didoain setelah akhir dari pelayanan, wah. Jadi dia habis kerja, dia pikir istirahat lah. Istirahat, ya udah kalau mau tidur gitu ya. Apa yang terjadi? Nona manis keluar dan muncul. Coba. Nona manis keluar dan muncul dari kehidupan dia dan lihat. Lari lo. Suruh dia kabur. Tapi dia berpikir begini, kenapa gue mesti kabur? Lu yang kabur dong. Dia doa dalam nama Yesus. Pergi. Benar ya Pak Yan ya? Saya bilang iya, itulah yang mengikuti kamu selama ini. Dan orang lain bisa diganggu tapi kamu tidak diganggu. Karena apa? Ada yang mengikuti kamu. Dan inilah yang selalu mengikuti. Ini yang perlu kita ingat, bahwa hidup bersama Tuhan lebih penting daripada jauh daripada Tuhan, untuk mengingatkan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan ya, kemerdekaan atas kekhawatiran itu sangat berarti bagi kita orang percaya. Daripada kita hidup dengan kekhawatiran yang sebenarnya membuat kita semakin hari semakin apa? Usia kita menurun, bukan bertambah. Tapi kalau hati yang gembira, apapun penyakit kita, Tuhan sembuhkan enggak? Kembali lagi, kasih hati kita buat Allah. Dan pegang firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, memimpin setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada, menjaga keluar masuk kami. Dan mari Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, supaya kami boleh benar-benar lepas dan merdeka dari segala kekhawatiran kami. Kami tahu Tuhan, dunia tidak bersahabat dengan kami. Dunia adalah musuh kami, dan kami adalah musuh dunia. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami untuk menjadi terang di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Pakai kami Tuhan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.